Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 22 ayat 15, 17 dan 19 yang berkata demikian. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul mengucap syukur ganda. Pengucapan syukur yang double porsi, 2 kali lipat. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca merupakan malam terakhir Yesus ada bersama para murid sebelum besok Yesus akan disalibkan. Dan Yesus tahu itu akan terjadi besok. Tapi sehari sebelumnya, yaitu di malam Jumat, Yesus mengumpulkan para murid dan dia berkata tadi dia rindu makan Paskah bersama dengan mereka. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam makan Paskah ini, dalam jamuan Paskah dengan para murid, Yesus mengucapkan 2 kali pengucapan syukur. Dan kita mau lihat alasan Yesus mengucap syukur secara ganda, 2 kali lipat, double porsi di makan Paskah terakhir bersama para murid. Alasan yang pertama, Yesus menunjukkan bagi para murid bahwa dia siap menderita dengan mengorbankan darahnya yang dia tunjukkan dalam bentuk cawan yang berisi anggur, dan mengorbankan tubuhnya yang dia tunjukkan dengan roti yang terpecah-pecah di meja jamuan terakhir bersama para murid. Jadi yang pertama, Yesus mengucap syukur 2 kali di meja itu karena dia mau tunjukkan bagi para murid bahwa dia siap menderita, menanggung penderitaan di kayu salib bagi saudara dan saya, bagi para murid yang seharusnya dia tidak menanggungnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah saudara dan saya mampu mengucap syukur double porsi, 2 kali lipat, sebelum kita harus menanggung penderitaan yang seharusnya tidak kita tanggung? Saya pikir sulit. Bahkan hampir kita tidak mampu melakukan ini. Tapi Yesus menunjukkan di jamuan terakhir bersama para murid, makan Paskah terakhir di malam Jumat, Yesus bisa mengucap syukur double porsi secara ganda 2 kali lipat. Sebelum dia besok akan menderita di kayu salib menggantikan saudara dan saya. Yang kedua, Yesus mengucap syukur double porsi. Dia sedang mengajarkan para murid bahwa dia rela menderita di kayu salib. Dia harus mati di kayu salib, mengorbankan darah dan tubuhnya, karena dia harus menggenapi apa yang Bapa katakan bagi dia. Sesuai yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa dia diutus ke dalam dunia ini untuk menebus saudara dan saya dari dosa di kayu salib, karena di salibnya dia menyelesaikan semua dosa saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengucap syukur sebelum dia disalibkan. Ini sesuatu yang tidak mudah saudara dan saya bisa melakukan. Yesus mengucap syukur sebelum dia harus dimatikan di kayu salib. Sebuah penderitaan yang tidak mudah.
Bahkan sebelumnya Yesus hampir meminta cawan ini lalu daripada dia. Tapi Tuhan Bapa menguatkan dia dengan mengirim malaikatnya. Sehingga dia siap menderita di kayu salib, dipaku. Ingat, dipaku. Dan dia masih bisa mengucap syukur sehari sebelumnya. Ini sesuatu yang sulit. Tapi Yesus sedang menunjukkan buat saudara dan saya dan para murid di jamuan terakhirnya bahwa dia rela melakukannya. Dia tidak terpaksa. Yesus tidak menderita terpaksa. Tapi dia rela untuk disalibkan. Dan dia mengucap syukur karena Bapa memampukannya untuk siap menderita di kayu salib. Dia mengucap syukur secara ganda. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara dan saya harus banyak bersyukur. Jika kita menderita karena kesalahan kita, harusnya kita tidak banyak bersungut dan komplain Tuhan. Karena Yesus sudah memberikan teladan, dia rela menderita bukan karena kesalahannya. Tapi dia rela menderita untuk menggenapi apa yang Bapa kehendaki bagi dia. Supaya saudara dan saya bebas dari dosa. Yang paling terakhir, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus melakukan pengucapan syukur secara ganda di jamuan terakhir bersama para murid. Waktu dia mengambil cawan yang berisi anggur, waktu dia mengambil roti yang kemudian dia pecah-pecahkan dan membagikannya kepada para murid. Lalu dia bilang gini, para murid harus melakukan seperti ini dalam memperingati tentang dia. Memperingati tentang sehari sebelumnya dia akan menderita. Jadi saudara dan saya harus menyadari, waktu Yesus membagikan anggur dalam cawan dan roti yang dipecah-pecahkan, Yesus sedang mengajarkan para murid, dia bersyukur karena tubuhnya akan dihancurkan untuk menebus saudara dan saya. Karena darahnya ditumpahkan untuk menebus saudara dan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengorbanan nyawa yang Yesus siap berikan di hari besok setelah perjamuan terakhir dengan para murid. Ternyata tidak membuat Yesus tidak bersyukur. Tapi justru membuat Yesus bersyukur 2 kali di meja perjamuan itu. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam memperingati perjamuan kudus. Dalam memperingati kematian Yesus yang diperingati oleh gereja sedunia di hari besok 18 April 2025. Mari kita belajar pada teladan Yesus. Dia mengucap syukur double porsi secara ganda 2 kali lipat. Sebelum dia harus mengalami penderitaan di kayu salib. Karena dia tahu yang dia lakukan itu kehendak Bapa. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam mengucap syukur secara ganda setiap kali kita diizinkan menderita dalam hidup ini. Amin.